kita di Salafi ini nggak mau ngambil apa-apa di negara ini dalam artian mau aset negara, nggak mau ngambil tambang juga, enggak. Ya, teman-teman kita ini di Salafi ini yang mendakwakan kebenaran, ya. Qala Allah, qala Rasul, ini tidak menginginkan tambang, tidak menginginkan apa kekayaan Indonesia. Ulama fayakrik al-ijma'. Nah, ini termasuk tafriqiyah atau tafriq daripada li'alla yakhruja an aqwalihim. Ketika nanti tidak sesuai dengan pendapat para ulama, maka akan merusak atau berbenturan dengan ijma' para ulama. Wa yabni 'alaiha wa yasta'inu fi dzalika biman sabaqahu. Ini pentingnya keilmuan, sanad keilmuan, cara kita memahami hadis, cara kita memahami Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang masalah keilmuan, bukan berarti kita harus mengikuti qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kadang tidak paham. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Ada satu tanggapan bagi saya kepada saudara saya yang seringkali menggunakan, ya, teman-teman kita ini di Salafi ini yang mendakwakan kebenaran, ya. Qala Allah, qala Rasul, ini tidak menginginkan tambang, tidak menginginkan apa kekayaan Indonesia mau diraup, mau dikurus, enggak. Ya, bahkan kemarin tuh ada tuh, ya, Kiai Cabul itu, ya, ada oknum Kiai Cabul, ya, 40 santri. Itu sebelah belakang coba, ya. Judul atau thumbnail yang menurut hemat saya kok begitu keren, ya. Mengapa keren? Karena pasti yang ditampilkan itu NU Aswaja atau Aswaja NU itu pantas untuk dibubarkan, tapi dengan tanda tanya. Dan saya menyimak dari berbagai hal yang dinarasikan dan juga yang disajikan dalam video tersebut. Dan kemudian sangat begitu pedas sekali ketika mengkritik dari pekerjaan-pekerjaan yang memang dinisbatkan kepada orang-orang dari kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Satu saran bagi saya, ketika saudara ingin berkomentar atau memberikan satu sanggahan atau iktirad, jangan menyebutkan organisasinya, tapi secara personal saja. Kalau memang ingin mengkritik atau memberikan jawaban atau membenahi apa yang menjadi sikap dan juga statement yang tidak disepakati. Dan juga yang tak kalah penting perlu saya sampaikan bahwa memang saudara saya ini, ya, saya anggap saudara karena sama-sama konten kreator, seringkali memang menjamikkan atau memadukan antara pemahaman dan pola pikir dari Salafi dan kemudian dengan Aswaja. Saya tidak ingin membahas tentang Aswaja, tapi membahas apa yang telah disampaikan, dan sangat sering sekali bahwa Salafi itu memang pijakannya kepada qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya begini, saya sepakat ketika seseorang atau seorang kiai atau ustadz ketika beriktimat atau berpijak kepada Al-Quran dan kemudian hadis, saya sepakat. Tapi yang perlu harus diamati dan harus dicermati pola pikir kita di saat memahami Al-Quran dan di saat memahami hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan dicermati, bukan dipahami secara mentah-mentah. Jadi seperti itu. Lah, seringkali dari kalangan dari Salafi ini memang memberikan satu teks redaksi hadis untuk mengkanter pekerjaan yang tidak senada dan senuansa dengan Salafi. Jadi begini, ketika kita membahas tentang Al-Quran, ketika membahas tentang hadis, maka perlu kita untuk beriktimat
kepada ulama yang memang keilmuannya tidak diragukan lagi di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana? Dari Rasulullah dan kemudian sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Karena apa? Karena min haitsus sanad atau dari sanad keilmuan ini kan penting. Saya beri pertanyaan satu saja bagi orang-orang yang seringkali memprioritaskan atau menggaung-gaungkan bahwa ajaran Islam itu murni ketika mengikuti sunnah dan mengikuti qaulullah, firman Allah. Saya bertanya begini, Anda itu tahu hadis baik riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim itu dari siapa? Anda mengetahui Al-Quran ayatnya seperti ini, itu dari siapa? Kalau bukan dari para ulama. Masa Anda tahu hadis, tahu Al-Quran secara langsung dari Nabi? Kan tidak kan? Tapi kita tahu bagaimana min kulli tobakin ila tobakin, dari masa ke masa, dari dari zaman ke zaman. Perlu kita harus tahu itu. Jadi satu redaksi perlu saya sampaikan untuk memberikan beberapa sanggahan. Karena apa? Karena yang seringkali mereka lakukan dari ustadz ini khususnya, bahwa salafi itu Islam yang murni karena mengikuti, karena berpijak qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak sempit cara berpikir. Jadi seperti itu. Ketika ada hadis bunyinya seperti ini dan kemudian dijadikan pijakan, belum tentu faham bagaimana ranah atau maksud dari hadis tersebut itu bagaimana. Kan itu kan banyak. Contoh saja, ini hadis Nabi, inilah usofihu an-nisa'a, bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah bersalaman dengan seorang wanita. Kemudian dijadikan dalil untuk mengkanter orang yang bersalaman dengan wanita tanpa mengetahui substansi daripada kajian hadis tersebut, baik tersirat maupun tersurat. Lah untuk mengetahui itu, maka perlulah kita untuk beriktimat kepada para ulama yang keilmuannya sangat begitu luar biasa. Satu redaksi, fattabi'una i'tamadu fi dzalika 'ala sahabati wa tubba'ut tabi'in i'tamadu 'ala tabi'in wa hakadha fi kulli tabaqatin i'tamadal ulama'u 'ala man qablahum. Ini pentingnya fase demi fase dan kemudian masa demi masa dan keterkaitan keilmuan dari baginda Nabi kepada sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in dan seterusnya kepada para ulama. Jadi para ulama itu mengikuti ulama yang sebelumnya. Ini sanad. Jadi tabi'in itu berpegang teguh kepada sahabat atau merujuk kepada sahabat, dan kemudian tabi'in berpegang kepada tabi'in dan seterusnya. Fi kulli tabaqatin i'tamadal ulama alaman qablahum. Ada madzhabul arba'ah, karena ini konteksnya al-akhdhu bimadzahibil arba'ah. Jadi seperti itu. Bukan berarti kita qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala dianggap benar, tidak. Tapi kita harus tahu, harus paham secara cermat bagaimana maksud daripada hadis ini, Al-Quran ini. Jadi seperti itu. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua, wala budda fil istinbati an ya'rifa madzahibal mutaqaddimin li'alla yakhruja an aqwalihim fayakhrikul ijma'a wa yabni 'alaiha wa yasta'inu fi dzalika biman sabaqahu. Jadi keharusan di dalam istinbat, menggali hukum atau memutuskan hukum atau menelurkan hukum, an ya'rifa madzahibal mutaqaddimin, mazhab-mazhab ulama-ulama yang terdahulu, li'alla yakhruja an aqwalihim fayakhriku al-ijma'a wa yabni 'alaiha wa yasta'inu fi dzalika biman sabaqahu, agar tidak keluar dari persoalan-persoalan yang pernah diungkapkan para ulama, fayakhrik al-ijma'. Nah, ini termasuk tafriqiyah atau tafriq daripada li'alla yakhruja an aqwalihim. Ketika nanti tidak sesuai dengan pendapat para ulama, maka akan merusak atau berbenturan dengan ijma' para ulama. Wa yabni 'alaiha wa yasta'inu fi dzalika biman sabaqahu. Ini pentingnya keilmuan, sanad keilmuan,
cara kita memahami hadis, cara kita memahami Al-Quran. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang masalah keilmuan, bukan berarti kita harus mengikuti qala Allah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita kadang tidak paham maksudnya apa. Jadi seperti itu. Ya, jadi satu pertanyaan itu. Anda tahu hadis dari mana, tahu Al-Quran dari mana? Itu spesial, sedikit, tapi tetap jawabnya daripada ulama. Oh, katanya mau mengikuti Rasulullah dan qala Allah. Itu secara logika kalau saya memberikan pandangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.